untuk beli itu HP iPhone supaya sama. Jadi kan ibarat lingkungan dia tuh kayak gini. Jadi pas lagi dibeli langsung dipamerin, misalkan di-upload. Alhamdulillah akhirnya kebeli juga iPhone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Tukar Bicara bersama kami bertiga. Siapa lagi kalau bukan trio? Trio apa kita sebutnya ya? Belum ada. Kita belum menemukan nama trionya nih. Menurut netizen gimana? Nah, kalau netizen yang cocok apa nih untuk menyebutkan trio kita tiga ini? Mungkin ada inspirasi dari teman-teman netizen. Kan kalau trio buru-buru udah ada. Ya, trio buru udah ada. Trio macan apa lagi? Trio macan dong, gitu kan. Gitu. Boleh lah yang kekinian boleh dimasukin di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengunjungi channel Highface Media ini, jangan lupa untuk langsung di-subscribe sekarang juga dan nyalakan notifikasi loncengnya biar kalau ada podcast baru, teman-teman bisa langsung mendapat notifikasinya. Nah, pada kesempatan ini kira-kira kita bakal bahas apa ya? Apa nih yang lagi hangat kira-kira saat ini? Pandemi begini apa yang enak? Apa ya? Ada usul? Kira-kira apa nih? Kita bahas ini aja nih, bahas tentang pamer. Boleh tuh. Pamer Pamer gimana maksudnya? Iya, pamer gimana nih maksudnya nih? Pamer di media sosial. Oh, misalkan Instagram, orang pada posting kekayaan. Boleh. Tapi kalau kekayaan sih sebenarnya kan itu balik lagi ke niat masing-masing ya. Kita juga nggak bisa ngejudge kan, karena ya mungkin selama ini dia dalam arti kata kehidupannya tuh kurang mampu misalnya gitu kan. Tapi mungkin dia akhirnya bisa membeli apa yang dia inginkan udah lama gitu. Ya wajar-wajar aja sih sebenarnya kalau dia mau posting gitu kan. Nah, tapi yang sangat disayangkan memang kalau ada postingan itu justru yang merendahkan. Nah, itu yang mungkin jatuhnya ke sombong kali ya. Nah, iya tuh kira-kira efeknya apa sih? Maksudnya kalau kita tuh atau mungkin orang-orang yang posting itu kira-kira efeknya mungkin bagi kita yang nonton atau mungkin bagi orang sendiri. Kalau menurut kalian gimana? Sebenarnya sih kalau Instagram atau YouTube dan lain-lainnya media sosial sebenarnya bebas-bebas aja ya. Ya. Itu kan kayak milik sendiri aja kan. Mungkin kita misalnya aneh nih posting misalnya beli mobil. Iya. Ferrari, Lamborghini. Tesla aja. Tesla model 3. Nah, mungkin bagiannya ini ya untuk menyimpan memori kan. Ya, nah, mungkin tapi di kalangan teman-teman yang lain mungkin berbeda cara pandangnya kan. Iya. Nah, itu. Makanya tuh ada kata kalau misalkan gini, hargailah orang yang pamer karena mereka butuh usaha. Wes ngeri. Karena butuh usaha gak sih? Iya. Dia beli mobil Tesla pakai apa? Pakai uang. Iya, Uang dapat dari mana? Iya. Terus kemarin Ane juga denger sebenarnya nggak gampang banget jadi influencer kan. Iya. Misalkan bikin kegiatan yang donasi langsung banyak. Nah, itu kan sebelumnya dia usaha-usaha juga kan. Iya. Gimana sih dia ngumpulin followersnya, ya kan? Itu kan hal-hal yang nggak mudah guys. Jadi sebenarnya sih kalau dari sudut pandang kita sebenarnya untuk pamer apapun itu ya di media sosial, mungkin itu prestasi, kekayaan atau apapun itu sah-sah aja sebenarnya ya. Karena namanya media sosial kan memang tempat buat berbagi, dalam kata berbagi di sini ya bukan berbagi dalam bentuk uang atau barang ya, tapi berbagi momen yang dia punya gitu kan. Apapun sebenarnya yang motif dia tuh melakukan postingan itu, entah itu untuk sombong atau untuk mendapat pengakuan, itu urusan masing-masing ya. Masing-masing ya, karena kita sendiri aja sih nggak tahu, bahkan ke saudara kita, ke adik kita aja kita nggak tahu apa niatan atau isi hati mereka gitu kan. Ini orang lain yang kita nggak kenal, kita mau komentarin gitu. Wah, lu pamer kekayaan lu pamer gini lu udah nyumbang belum, lu udah berinfak atau sedekah belum, kayak gitu kan. Ya kita nggak tahu, mungkin selama ini dia justru lebih banyak infaknya daripada kita. Betul. Gitu. Mungkin
di satu sisi dia pamer ya, menurut kita. Iya, betul. Tapi di sisi lain dia mungkin tahajudnya sering. Ya, betul. Nah, Itu akhirnya kita kita kebanyakan ngejudge-nya doang. Iya. Tapi kita ketinggalan dalam beramal. Berarti kita sibuk menilai orang, kita sibuk menghakimi orang sampai kita lupa tuh bagaimana nanti kita di penghakiman setelah kehidupan. Iya kan, istilah kalau kita mau ngebahas kayak gitu. Karena kalau kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab tuh kalau aneh nggak salah ya, itu kan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya. Gitu. Hitunglah diri kalian sebelum diri kalian dihitung. Benar. Gitu. Jadi ya semoga mungkin teman-teman sekalian ya mungkin nggak ada di sini ya yang artinya mau orang itu mau pamer dalam arti kata pamer sini ya mungkin anggapan kita aja kali ya, tapi mudah-mudahan kita semua tidak sampai menghakimi dia untuk yang sombong atau segala macamnya gitu, walaupun terlihatnya ya pamer kekayaan atau pamer apa yang dia punya gitu kan. Cuman ada kalimat kayak gini, Bang. Orang yang pamer atau orang yang sombong, orang yang pamer atau sombong, dia tuh terpaksa pamer karena lingkungan sekitar. Apa tuh? Contohnya, nah, menarik nih. Contoh, misalkan nih di lingkungan sekitar dia nih, atau nggak di tongkrongan dia, pada make HP-nya iPhone. Bagus, Iya. Kamera 3. Kamera 3 gitu. Kalau perlu kameranya sampai gini. Oh, yang kayak penyakit. Iya. Ya jadi Cacar kali cacar. jadi tongkrongan dia tuh HP bagus-bagus. Tapi pas lagi dia ngeliat, HP gue nih buruk banget nih, jelek. Jadi dia tuh usaha untuk beli itu HP iPhone supaya sama. Jadi kan ibarat lingkungan dia tuh kayak gini. Jadi pas lagi dibeli langsung dipamerin, misalkan di-upload. Alhamdulillah akhirnya kebeli juga iPhone. Gitu kan. Jadi kan ibarat tuh dia pamer gara-gara lingkungan dia, karena gara-gara tongkrongan dia. Jadi kalau misalkan menurut aneh pribadi, kalau misalkan ada kata-kata ini atau kalimat yang tadi aneh sebutin, sah-sah aja. Ya karena emang ya dia membuktikan bahwasannya tuh dia bisa. Gitu, membuktikan bahwasannya tuh bisa. Dia bisa beli, apalagi dengan pakai duit sendiri, nggak pakai uang orang tua. Kalau misalkan uang orang tua mah bisa banget pamer gitu. Iya, betul. Malu-maluin. Oh iya. Teman-teman udah pada hafal 30 kan ya? Insyaallah. Dalam surat Ad-Duha kan ada tuh disebutin. Iya. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah lah kalian berikan ceritanya kepada orang lain kan. Memang beda-beda tipis nih antara tahadus bin nikmah sama harga, emang beda-beda tipis, sulit nih kita. Iya kan? Makanya itu kan memang balik lagi ke urusan niat ya. Innamal a'malu binniyah gitu. Kalau kita mau melakukan sesuatu kan emang niatnya mau apa? Gitu. Kalau emang mau niat karena Allah udah ngasih nikmat kita, ya udah kita mau berusaha sharing gitu kan, biar berarti berbagi kebahagiaan lah gitu. Nah, berarti ya kita kembalikan lagi kan ke niat kita ya. Jangan sampai kita emang mau posting sesuatu tapi niatnya buat ria, buat sombong, buat pamer. Itu tahadus minimah lah. Emang kan ancamannya udah ngeri banget ya. Kalau kita balik lagi ke hadis Nabi Muhammad, kalau orang yang sombong tuh gak bakal masuk surga. Ngeri. Walaupun di hatinya ada setitik kesombongan, ngeri kan. Nah, tapi di lanjutan hadisnya ada lanjutannya. Inna rajula yuhibbu an yakuna sabu hasanan. Nah, tentu. Wa na'lu hasanan. Ini ada pemuda yang emang dia pengen bajunya bagus. Terus sandalnya bagus atau pakaiannya bagus. Nah, kata Nabi Muhammad dijelasin innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, sungguhnya Allah tuh indah dan mencintai keindahan. Tapi dari situ kan kita bisa menalar ya, bahwa dengan keindahan-keindahan yang kita punya, yang kita usahakan, punya mobil bagus, rumah yang besar, ada kolam renangnya, sepatu Nike, ya kan, jam iPhone, semuanya lah, pokoknya yang bagus-bagus. Air Jordan. Nah itu kan bukan menjadi sesuatu yang ria ya, kalau emang kita niatnya untuk memperbaiki diri kan, apalagi Allah itu indah dan mencintai keindahan. Menarik ya sebenarnya. Jadi mungkin banyak di antara kita yang menganggap itu sebagai melihat negatifnya aja gitu kan. Padahal sebenarnya ya tadi sudah kita sampaikan
kalau ternyata apa yang mungkin orang lain posting itu ya kita tidak bisa menghakimi itu sebagai suatu kesombongan atau pamer atau ria gitu kan. Nah, cuman yang tadi aneh baca juga nih sebelum kita mulai itu kan ngobrol-ngobrol ringan, aneh baca ternyata mungkin buat teman-teman tadi kita udah clear istilahnya masalah bagaimana kita mensikapi orang lain yang pamer itu. Kita tidak jangan sampai kita menghakimi gitu kan. Itu urusan niat, urusan dia sama yang di atas lah, sama Tuhan gitu kan. Nah, tapi ya mungkin teman-teman kalau mungkin ada niatan atau biasa untuk pamer, entah itu pamer kekayaan, prestasi atau apalah gitu kan. Itu ternyata aneh baca tadi ada beberapa dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat mungkin posting atau pamer kekayaan gitu. Salah satunya itu jadi orang tahu apa yang kita miliki dan itu akan membuat orang akhirnya tahu mungkin apalagi sampai dia bisa posting tempat tinggal dan segala macam. Itu sangat membahayakan bagi diri dia dan keluarga atau jadi dan harga bendanya. Identitas kita juga ketahuan sama orang. Iya gitu. Dan nah, emang kasusnya juga tuh yang biasa di mobil tuh, yang stiker-stiker mobil tuh, papa, mama, anaknya. Nah itu kan banyak kejadiannya kan penculikan dari situ tuh. Wah gitu nih orang punya anak kecil nih. Nah rumahnya ntar dicari, akhirnya bisa dijadikan korban tuh anak kecil. Iya karena tahu namanya tadi seperti itu. Cuman kalau misalnya dilihat dari berita-berita yang lalu-lalu ya, kalau misalnya yang berita-berita yang baru ini. Orang-orang yang emang dapat penculikan rumahnya ataupun keluarganya, emang dari situ sih emang. Dari maksudnya dia ngeposting rumah, gitu, ngeposting rumah, di situ ada alamatnya. Pas orang lihat, wah ini rumah gede banget nih. Kalau misalkan di posting mobil, punya mobil lagi, itu kan panas hati orang ya. Panas kali ya. Panas lah. Apalagi kalau misalkan itu emang orang misalkan kita misalkan aneh misalkan aneh punya teman ataupun punya emang musuh bebuyutan gitu ketika nih musuh nggak suka posting segala macam rumah dia, mobil-mobil dia, panas lah. Ya mau nggak mau sikat. Apalagi di situ udah tercantum tuh alamat rumahnya tuh. Walaupun dia pindah-pindah rumah, itu walaupun dia pindah-pindah rumah, tapi dia masih ada media sosial yang sering dia pakai. Gitu. Jadi jangan sampai kalau gampang kita upload kalau tentang identitas kita di media sosial guys. Apalagi kalau udah berkaitan identitas, masalah kekayaan gitu. Karena maksudnya gini, kalau kita mungkin karena apa yang sudah kita posting, kita tidak bisa mengontrol orang reaksinya seperti apa. Kayak tadi saat kita posting reaksi orang beragam. Ada yang tadi yaudah ini urusan dia, kita nggak peduli. Tapi ada yang iri, dengki gitu kan. Dan akhirnya kita nggak bisa ngontrol mereka. Yang bahaya kalau mereka ada niatan jahat. Seperti itu. Bisa sampai mungkin penculikan, perampokan gitu kan. Apalagi sampai mendatangi rumahnya gitu untuk mengambil harta-hartanya seperti itu. Itu kan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu kan. Dan mungkin bisa juga selain posting entah itu tentang kekayaan, ya teman-teman kalau memang sebelum ada posting itu bisa juga posting masalah proses atau kegiatan teman-teman dalam arti kata yang bersifat edukatif. Betul. Jadi orang tidak menganggap nggak ada prosesnya apa-apa, tiba-tiba posting kekayaan aja gitu. Ternak tuyul kali. Nah, ternak tuyul malah kemana-mana terpikirannya. Nah, ya kan malah akhirnya menimbulkan fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Tapi kalau misalnya, ternyata dia punya usaha, ternyata dia punya pekerjaan yang halal gitu, dan orang jadi mungkin ini istilahnya hasil jerih payah dia, usaha dia, dan dia malah gampang diwajarin oleh orang. Iya, seperti itu. Daripada tidak menampilkan kegiatan apa segala macam, tiba-tiba posting punya Lamborghini gitu. Tapi kan orang pengennya lihat hasilnya aja. Nah, gitu kan. Taunya hasilnya aja yang udah bagus nih, udah punya mobil cakep. Ya. Udah juara di mana-mana. Tapi kan nggak tahu ceritanya di mana. Prosesnya gimana. Nah, mungkin kalau dikasih prosesnya itu dikasih bagaimana dia bisa sampai ke tahap kesuksesan itu, mungkin orang akan
mengikuti dia jejaknya dan termotivasi gitu. Kadang orang kalau ngelihat postingan yang dalam arti cuma kekayaan doang, paling dia anak pejabat, paling dia anak apa gitu, atau paling turunan jalur dalam apa segala macam gitu kan. Tapi saat dia memposting, prosesnya gini loh teman-teman, kayak seperti gini, saya dulu begini-begini. Jadi orang, iya dia aja dulu yang orang susah dan tidak punya apa-apa, tapi sekarang bisa. Bukan nggak mungkin saya juga yang tidak apa-apa sekarang bisa jadi orang yang besar di saat mendatang gitu kan, begitu. Nah, aneh juga kalau secara pribadi ya, kita kan punya Instagram nih. Ya betul. Terus teman-teman kita juga beragam. Nah, kebetulan banyaklah teman-teman yang memang aktivitas tuh di Al-Quran gitu. Ya betul. Nah, mereka tuh suka posting-posting terkait dengan prestasi mereka. Ada yang bikin buku, misalkan ada Ustadz kita tuh, Ustadz Basir kan kemarin bikin buku luar biasa lah. Insyaallah. Kun bil Qur'an Najman tuh. Tinggal di order aja tuh. Gitu. Nah, kemudian misalkan ada teman-teman yang selesai hafalan Quran, wisuda Quran, terus selesai ngambil sanad, ijazari gitu. Nah, emang aneh secara pribadi, terpukul juga nih. Aneh terasa tertinggal nih. Teman-teman aneh udah nyampe sana tingkatannya. Nah, akhirnya kita termotivasi. Nah, jadi jangan berhenti teman-teman nih yang udah posting-posting kebaikan. Jangan sampai karena komentar-komentar pedas netizen, teman-teman stop posting-postingan prestasinya. Jangan sampai seperti itu. Kalau menurut aneh sendiri juga terasa termotivasi buat dari teman-teman semua, karena emang postingan itu sangat menggugah lah. Sangat memukul kita nih. Wah, kita ternyata cuma stuck di sini aja. Ada di kelas kita ternyata jauh lebih meningkat. Kan dari postingan itu kita nggak tahu mana postingan yang bakal ngepukul orang, maksudnya bakal ngerubah orang itu sendiri gitu ya. Jadi jangan ngelihat karena komentar pedesnya aja gitu. Nanti dari situ kita tuh nggak tahu. Siapa tahu dari postingan 1 ada 3 orang yang berubah. Postingan 2 4 orang. Setiap postingan nambah kan. Itu kan lebih bagus lagi. Lagi pula pahala juga banyak. Jariah, amal jariah. Menarik banget nih. Semakin lama obrolannya semakin menarik ya. Gitu ya kan. Tapi kira-kira pernah nggak sih Hasan ini ngerasa orang posting apa justru bukan reaksi positif yang ditampilkan, kayak ngerasa aduh ini orang gini lagi, malah yang ada reaksi negatif gitu kan, gitu ya. Mungkin saat itu setan lagi berusaha keras untuk menggoyangkan gitu kira-kira. Kalau misalkan ditanya kayak gitu pernah bang ya, pernah banget. Apalagi yang kalau misalkan kita tahu tuh yang viral di TikTok tuh, mungkin teman-teman pada tahu ya. Yang Tesla? Bukan. Bukan. Ada lagi. Yang ini yang apa namanya, yang di mall. Halo guys. Yang HP. Lupa pakai HP Xiaomi kan, itu HP iPhone 11 gitu misalkan. Nah, pertama kali lihat postingan itu dalam hati, ya Allah ini orang ngapain gitu ya. Nah, ternyata setelah aneh telusuri, ternyata dia jualan. Jualan apaan? Jualan karya bunga gitu, apa namanya, buat bunga gitu kan. Buket gitu. Buket bunga tapi bagus dan harganya juga mahal. Dan ketika aneh lihat itu, aneh langsung bilang wajar kalau misalkan dia banyak duit. Itu wajar kalau misalkan dia banyak duit. Nah, awalnya ketika ngeliat dia posting pamer kayak gitu, ya emang ya Allah ini orang ngapain sih pamer banget gitu kan, masalah HP doang segala macam. Ternyata emang dia punya usaha dan dia punya duit. Dan kalau misalkan dia pamer terkait HP dia, ya udah urusan dia. Yang penting aneh tahu kalau misalkan dia tuh punya duit, mampu untuk beli itu HP, dan itu duitnya duit sendiri. Itu yang aneh lihat. Mungkin itu nilai positifnya ya. Tapi kan pasti ada nilai-nilai negatifnya kan. Karena emang di sisi yang lain dia menjatuhkan orang yang lain kan. Nggak bisa, ibaratnya dia mengkotak-kotakan tuh, teman gue yang ini, lu bukan teman gue, lu miskin lo. Sedangkan kan yang diajarin sahabat-sahabat, misalkan sahabat Khulafaur Rasyidin kan, ada Abu Bakar di situ. Nah, itu kan terkenal banget. Gimana dia menjadi orang yang sangat kaya, tapi tetap mencintai orang-orang yang miskin. Sampai Nabi Muhammad aja, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan miskin dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Kenapa kayak gitu? Karena hisapnya ringan, bos. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin yang saat ini sedang Allah titipkan amanah berupa harta yang banyak gitu mungkin kan.
di sisi lain ini sebuah kenikmatan ya. Iya. Tapi kan di situ juga ada istindraj kan. Allah ngasih mulu. Tapi di situ juga memang menjadi cobaan buat kita. Nah, jadi buat teman-teman kalau ada orang posting pamer kekayaan, yang posting mungkin rumahnya mewah, kendaraannya cek dulu berarti. Nah, cek and recheck dulu. Jangan-jangan lihat sholatnya bagaimana, baca Qur'annya bagaimana gitu. Jangan sampai kita iri terhadap orang yang Allah kasih laknat. Karena istidraj itu ada laknat, maksudnya dia nggak sholat, dia nggak ibadah pada Allah, tapi rezeki lancar. Nah, jangan sampai kita iri terhadap hal-hal kayak gitu. Yang nanti kalau kita iri dan terucap kata kita dan diaminin malaikat repot. Kita nggak sholat, rezeki lancar, gimana nanti di akhirat? Sulit gitu. Jadi kalau memang kita tahu orang itu nah ini kalau nggak salah mungkin tadi sedikit singgung, kita kan boleh iri terhadap 3 orang. Dua bang. Kalau di hadis aneh taunya 2. Oh 2 itu yang Al-Quran sama orang yang dikasih uang. Dia kasih dia dan dia bersedekah. Ya kan, nah itu kalau kita tahu dia orang yang mungkin dia kaya dan suka menginfakkan hartanya, kita boleh iri gitu. Maksudnya kita berdiri, ya Allah, saya juga pengen nih bisa untuk bersedekah gitu kan. Karena karena dia punya banyak uang dan dia bisa bersedekahkan, ya itu pahala gitu. Jadi yaitu buat teman-teman, jangan sampai kita iri terhadap orang-orang yang terlihat dikasih kenikmatan tapi ternyata bukan seperti itu. Dan di saat pandemi ini mungkin teman-teman juga bisa lebih menjaga perasaan lah buat saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin efek dari pandemi ini ternyata sampai ada yang di PHK, pekerjaannya berantakan atau usahanya berantakan, gulung tikar segala macam gitu kan. Saat kondisi-kondisi lagi ekonomi turun begini, ya mungkin teman-teman bisa lebih aware lah, peduli terhadap mereka gitu. Selain mungkin membantu, bisa juga agak lebih dikurangi lah postingan-postingan tentang kekayaan gitu. Karena ya kita juga harus menjaga perasaan saudara-saudara kita itu gitu kan. Tapi buat kita yang memang selalu melihat ya, soalnya emang kita karena gabut kan. Iya. Instagram Iya. Kamu rebahan kita nggak bisa apa-apa, tapi yang lain tetap berkreasi. Iya. Dari situ coba ayo kita bikin usaha misalkan, bangun gitu, atau bikin karya. Iya, ayo bangun. Cita-cita kita kan tinggi. Itu jalanin, jangan kita rebahan dong nontonin orang sukses, saya kita nggak sukses. Iya. Gitu. Karena kesuksesan itu tidak diraih dengan scroll Instagram gitu. Gitu. Nggak akan mungkin, saudara-saudara, teman-teman nggak akan mungkin gitu. Jadi kalau mau usaha tuh bangun dulu dari tempat tidur gitu kan, cuci muka, mulai sesuatu yang kira-kira apa nih bermanfaat gitu buat diri sendiri dan orang lain kayak gitu. Cuman tadi aneh menarik tuh yang ketika Bang Taki bahas sedekah. Maksudnya kan teman-teman yang di luar sana tuh sedih nggak bisa sedekah karena nggak punya harta. Tapi kita harus ingat kalau misalkan ada hadis yang mengatakan tabassumuka fi wajhika akhika kata sedekotun. Kita senyum aja udah sedekah. Cakep banget agama Islam ya. Iya. Kita senyum ke orang tuh udah sedekah. Gampang banget gitu yang kalau nih, aneh keinget kemarin ada salah satu influencer lah ya yang diundang di salah satu podcast besar lah di Indonesia, yang dia bilang orang kaya lebih mampu atau lebih berpeluang untuk melakukan kebaikan dibanding orang miskin gitu. Itu sebenarnya statementnya aneh ada yang setuju, aneh ada yang enggak gitu. Tapi kalau kita melihat dari hadis Nabi, kalau nggak salah di hadis Arba'in itu ada sahabat-sahabat Nabi yang memang miskin. Dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, kami sholat sebagaimana orang kaya sholat. Kami puasa udah kelar. Iya kan, kami puasa sebagaimana orang puasa. Tapi kami tidak bisa bersedekah sebagaimana orang kaya bersedekah gitu. Jadi kalau dari hadis itu sebenarnya ya istilahnya keunggulan kalau orang kaya itu ya itu dia bisa bersedekah, pergi haji, umroh segala macam gitu kan. Nah, tapi alangkah baiknya juga yaitu jangan sampai kekayaan yang udah lo berikan itu ditahan gitu. Karena nanti kalau Allah udah tarik lagi tuh apa yang Allah titipkan, kelagapan kita semua gitu. Malah bingung nanti. Nah, iya.
Begitu. Soalnya itu di negara lain, makanya tuh kita tuh bersyukur banget ada di negara Indonesia. Kalau misalnya kita ketemu senyum, sapa segala macam. Karena ada di berbagai negara ketika kita sapa ataupun senyum tuh malah merasa aneh. Aneh nih orang ngapain sih? Siapa atau nih? Bisa dibilang ini orang ngajak ribut apa ya? Malah senyum-senyum orang ke kita gitu kan kita nggak kenal gitu lah. Makanya itu kita harus bersyukur hidup di negara emang sopan santun dan emang tinggi. Aneh kuliah juga kan di Libya ya. Ya emang basicnya dosen-dosen itu langsung dari Saudi, Palestina atau Mesir, Sudan, ya emang Timur Tengah lah. Dan emang banyak sekali dari dosen-dosen itu bilang orang Indonesia nih ramah-ramah banget senyumnya gitu kan, dikit-dikit senyum, santai, nggak ada pembawaan yang tegang gitu. Jadi mau buka obrolan enak. Jadi secara nggak langsung kita tuh udah mengamalkan hadis Nabi. Padahal dia nggak tahu. Misalnya yang senyum tuh nggak tahu kalau itu adalah hadis gitu. Ketika dia senyum tuh, oh ternyata ada hadisnya loh gitu. Nah kalau udah tahu jadi diniatin senyumnya itu biar dapat pahala gitu. Ada ungkapan yang sangat bagus ya. Tapi kalau aneh baca-baca nih bukan hadis lah karena periwayatannya kurang kuat. Namun secara makna ini bagus. Nah, ungkapannya seperti ini, nahnu nahkumu bil zahir, wallahu yatawalla sarair, gitu. Kita nih sebagai manusia emang yang menghakimi terkait dengan apa yang zahir, yang ada di hadapan kita, yang kelihatan. Namun urusan Allah lah, apa yang itu tersembunyi dalam hati kita, urusan niat. Nah itu urusan Allah, balikin lagi kepada Allah. Kita nggak bisa nilai kan niat-niat orang, motifnya apa nih postingannya. Nah kita memang bisanya ngelihat yang zahir-zahir aja, namun yang secara sarair yang nggak kelihatan, itu urusan Allah, balikin lagi. Gitu. Udah, mungkin Asane ada yang mau tambahin sedikit sebelum kita tutup? Kalau dari Aneh ada satu kalimat, bahagia sama pamer tuh beda tipis. Berbagi kebahagiaan sama pamer tuh beda tipis. Seperti halnya kayu yang terbakar oleh api itu sendiri. Jadi harus hati-hati. Nah, buat teman-teman mungkin closing dari Aneh ya sebelum kita tutup, Aneh juga mau ngingetin nih buat kita semua, kalau memang ada yang mau diposting entah itu di media sosial, di Instagram, di TikTok, Facebook, Twitter dan segala macamnya, itu mungkin bisa lebih bijak lagi gitu. Kalau memang itu hal-hal yang tidak perlu, ya alangkah baiknya tidak usah diposting gitu. Tapi kalau memang itu terselip atau ada hal-hal baik yang bisa disampaikan, itu alangkah baiknya disampaikan gitu. Karena kita nggak tahu dengan postingan tersebut boleh jadi ada hal-hal yang ternyata bisa membuat orang berubah ke arah yang lebih baik gitu. Mungkin ini saja podcast ringan gitu. Podcast ringan kita pada kali ini. Kita udah bilang belum sih nama podcast kita? Podcast kita ini podcast tukar bicara ya. Jadi ya kita tukeran aja bicara gitu ya. Dan buat teman-teman mungkin yang sudah subscribe lama dari Al Hikmah Project, di tahun baru ini, di new normal ini, Al Hikmah Project bertransformasi menjadi namanya High Face Media. Itu sebagai ungkapan apa ya? Hai, memanggil atau mengajak kalian semua. Fast itu dalam bahasa Inggrisnya cepat. Yang cepat kita untuk kalau dari bahasa Arabnya juga bisa diambil tuh bang. Apa? Yang kemarin kita ngobrolin, fast itu dari fastabiqul khairat. Kependekannya gitu. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya kita mengajak kalian teman-teman untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tagline yang tadi baru Anda dapat gitu, karena kebaikan harus disegerakan gitu kan. Ya, buat teman-teman yang diingetin lagi yang masih belum subscribe, langsung aja subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Dan podcast ini kita insyaallah kita akan tayangkan atau kita akan posting juga di Spotify ya. Mudah-mudahan sudah ada nanti dalam support dari teman-teman semua. Dan jangan lupa di like dan di komen kalau mungkin ada hal-hal yang dirasa kurang atau ada pendapat teman-teman lainnya. Atau memang ada omongan kita yang emang kamu banget, tulis di kolom komentar. Dan kalau mungkin teman-teman punya pertanyaan yang pengen kita bahas atau ada hal-hal yang mengganjal yang pengen kita bahas, bisa langsung aja tulis komentar. Nanti di episode selanjutnya kita akan coba bahas dan kita coba terangkan seperti itu. Ya, itu aja
Ucapan terima kasih kepada Nukman dan Ahsani. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Syukran katsiran. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.